Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Qala Allah ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul kirim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, wabil khusus jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita ini sekarang sudah di penghujung ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban kita, tetapi kita bisa memaknai ibadah yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sedang memasuki jenjang yang disebut dengan saumun rohaniyah. Beberapa minggu yang lalu saya bicara tentang saumun jasadiyah dan saumun nafsaniyah. Maka hari ini saya akan bicara tentang saumun rohaniyah. Puasa yang melibatkan hal-hal yang bersifat rohani. Itu tanggal 20 dan 30. Yang kita puasakan bukan lagi sesuatu yang bersifat fisik. Bukan lagi yang kita puasakan yang bersifat psikologis. Tetapi lebih kepada pemaknaan. Sanggup nggak kita memaknai puasa dalam kehidupan kita? Maka di akhir-akhir Ramadan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk itikaf, untuk merenung tentang hakikat ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini, terutama ibadah puasa. Mulai kita merenung di akhir Ramadan ini, ya Allah, ternyata tidak enak hidup dalam keadaan miskin, hidup tidak enak dalam keadaan lapar, haus dan dahaga. Iya, kalau kita masih bisa menikmati bulan puasa dengan segala menu berbuka puasa. Tapi bagaimana dengan nasib orang-orang miskin, anak-anak yatim, yang mereka bukan hanya lapar di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lain pun mereka merasakan kegetiran hidup. Nah, ketika ini mampu kita sadari dalam kehidupan kita di bulan Ramadan, betapa banyak orang-orang yang masih membutuhkan bantuan kita. Disitulah yang disebut dengan saumun rohaniyah. Berarti ibadah puasa kita menyentuh titik yang terdalam dalam spiritual kita. Maka inilah kesuksesan yang kita bisa raih ketika kita beribadah puasa, ketika kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bikasrati shalah wala siyam bal huwa fi sakawati nufus. Sesungguhnya wali-wali abdal di antara umatku, dia masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena banyaknya puasanya, tapi karena ada sebuah kepedulian yang ada di dalam hatinya. Maka mudah-mudahan ibadah Ramadan kita menjadikan kita orang-orang yang peduli, dan dari kepedulian itulah kemudian Allah jadikan kita menjadi wali-walinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga Allah selalu meridhoi langkah hidup kita untuk menjadi hambanya yang terbaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.